Nah, ini tampilannya teman-teman, si Anis tadi bisa masuk, bisa mengakses di kelas 12 ya. Halo guys, welcome back to Mas Bio Education Channel, pusatnya tips-tips tentang pendidikan. Kita lanjutkan teman-teman tutorial membuat AKM CBT secara mandiri dengan Moodle. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke bagian atau part yang keempat. Bagi teman-teman yang belum sempat menonton video-video saya di part sebelumnya, dari part 1 sampai part 3, silakan, saya sudah sediakan link di deskripsi, silakan diklik, dipelajari, dan dipraktikan, baru kita masuk ke bagian keempat ini. Di bagian keempat ini kita akan bahas tentang masalah teknis, yaitu memasukkan user berupa guru atau siswa ke dalam Moodle, dan kita pisahkan ke dalam kelas-kelas yang kita buat dalam kategori di part 3 ya. Oke. Sebelum kita login, kita siapin dulu file importnya supaya nanti teman-teman tidak kesusahan ketika teman-teman mengimport banyak siswa dan banyak guru di banyak kelas ya. Oke. Jadi kita nanti import tidak perlu satu-satu memasukkan user. Kita siapin filenya di Excel dulu. File pertama ini adalah file untuk username ya. Kita pisahin dulu. Nah, yang file yang kiri ini file username, file yang kanan ini file untuk cohort ya. Saya jelaskan. Jadi begini teman-teman, kita buat dulu username dan password. Ya, ini first name, kenapa ada 12-nya, ada 11-nya? Ini hanya untuk menandai bahwa nanti si Anis dan si Wiwit ini nanti akan masuk ke kelas 12 ya. Kemudian Alif dan Andra ini akan masuk ke kelas 11. Dan guru ini akan masuk ke kelas 11 dan kelas 12 ya. Akan masuk ke dua kelas ini. Oke. Kemudian selanjutnya di sini ada file cohort. Ini akan memudahkan teman-teman dalam membagi siswa ini ke dalam kelas-kelas di Moodle ya. Jadi nanti selain kita menguploadnya secara massal, jadi tidak membuat username satu-satu, kita langsung buat banyak. Kemudian teman-teman nanti bisa membaginya ke dalam atau memasukkannya ke dalam course-course di dalam kategori itu juga tidak satu-satu, jadi langsung per kelas. Jadi kita butuh dua file import ini. Yang pertama adalah file username, yang kedua adalah file cohort ya. Oke, caranya, jadi kalau kita sudah bikin seperti ini, ya ini sebagai permisalan aja, kita simpan dalam file CSV ya, Excel ini. Jadi kita klik file, kemudian kita klik save as, kita masukkan di mana kita mau simpan. Kemudian ini diganti dengan CSV ya. CSV, delimited. Nah, ini kita buat ini misalkan username. Oke, kita save. Sudah kita save, kita tutup aja. Kemudian yang tadi, yang satunya untuk file cohortnya juga kita save dalam bentuk CSV ya. Kita save as di mana mau simpan, kemudian pilih CSV, misalkan cohortnya. Oke, kita save. Selesai kita membuat file importnya. Sekarang kita masuk ke dalam Moodle-nya. Kita login. Kemudian pilih site administration untuk masukkan user dan cohort ya. Pilih user, kita upload dulu cohortnya. Teman-teman bila pengen upload secara manual usernya, bukan upload ya, menambahkan cara manual, klik ini ya, add new user ini. Tapi teman-teman akan perlukan banyak waktu karena harus satu-satu ya, satu persatu usernya dimasukkan. Makanya kita pakai file CSV tadi supaya lebih cepat, lebih mudah ya.
kita upload cohortnya dulu ya. Cohortnya kita klik di sini, kemudian pilih upload cohort. Nah, tinggal kita tarik aja yang kita udah bikin tadi cohortnya. Oke, sudah masuk. Ini CSV delimiter ini adalah pemisah antara kolom-kolom di Excel ya. Kalau teman-teman nanti merah di koma, berarti pilihnya titik koma ya. Tempat saya ini titik koma pemisahnya ya. Kita lihat previewnya. Oke, sudah jadi ya. Previewnya seperti ini. Baru kita upload cohort, continue. Nah, udah selesai ya. Sekarang kita upload usernya ya. Kita masuk ke site administration, kemudian pilih user, pilih upload user. Nah, kita tarik user CSV yang sudah kita bikin tadi, tarik sini set. Nah, ini dia. Nah, jangan lupa CSV delimiternya kita ganti. Nah, kemudian upload user. Nah, sudah masuk semua ya. Kemudian kita klik upload user lagi di sini. Oke, usernya sudah masuk nih. Nah, kenapa dimulai dari angka 2? Karena angka satunya miliknya administrator ya, miliknya Mas Bio ini. Oke teman-teman, sekarang setelah kita selesai upload user dan upload cohort, sekarang proses selanjutnya adalah membagi user-user ini ke dalam cohortnya, supaya nanti kita dalam masukkan ke dalam course atau mata pelajarannya itu gampang gurunya ya. Oke, kita pilih site administration. Kita pilih cohortnya ya, kita user, kemudian cohortnya. Untuk membagi user ke dalam cohort, kita tinggal pilih ini ya, assign di partisipannya. Kita klik aja, misalkan kelas 11 IPA 1 ya, kelas 11 IPA 1. Tadi kelas 11 yang kita tandai adalah kelas 11 ini. Jangan gurunya ya, siswanya dulu. Oke, kita add. Kita biarin aja, ini sudah apa namanya, sudah selesai ya, nggak usah disimpan. Kemudian pilih lagi ke cohort yang kelas 12. Ini yang kelas 11 sudah 2 orang. Kelas 11 kita pilih yang kelas 12 Anis dan Wiwit, ini kita add. Oke, sudah masuk. Kita lihat di cohortnya. Oke, sudah ada 22, tinggal guru dan admin yang belum dimasukkan. Kalau admin nggak perlu dimasukkan ya. Nah, untuk memasukkan user yang ada di dalam cohort ini ke dalam course atau kelas-kelas yang kita buat di kategori Moodle, cukup gampang sekali. Teman-teman tinggal arahkan ke site home, kemudian pilih kelasnya, misalkan kelas 12 ya, kita akses. Nah, di sini akan muncul partisipan, kita klik partisipannya, kemudian pilih enroll user. Nah, kalau kita tidak memakai cohort ya, itu cukup kesulitan. Nanti ini kita akan masukkan satu persatu, diklik satu lagi, akan lama ya. Tapi karena kita sudah masukkan ke dalam cohort, tinggal pilih kelasnya di sini teman-teman. Nah, di sini ya, select cohort ini kelas 12 ya tadi, kelas 12 kita klik. Oke, sudah masuk sebagai student saja karena kita tidak memasukkan gurunya ya tadi. Kita enroll, select user and cohort, kita klik. Oke, nah ini yang kelas 12 masuk, Anis sama Wiwit sudah masuk. Ya, sekarang kita enroll lagi, kita masukkan lagi yang kelas 11 ya. Kita masuk ke site home. Nah, ini bagi kelas 11 kita akses. Kemudian kita masuk ke partisipan, kita enroll user.
pilih kohortnya kelas 11. Oke, sebagai student, sebagai siswa ya, kita enroll. Ya, sudah masuk di kelas 11 si Andra sama Alip. Nah, sekarang kita mau masukin gurunya. Nah, kalau masukin gurunya kita pakai ya secara manual aja. Sebenarnya bisa kita masukkan dengan cara enroll, tapi kan gurunya cuma satu ini. Dikasih nanti enroll guru gitu ya. Nanti bisa masuk ke kelas mana yang kita pengen ya. Tinggal teman-teman berkreasi saja bagaimana di membuat Excel dan CSV-nya nanti, grup-grup di kohortnya dibikin ya, grup guru IPA, grup guru IPS, seperti itu lebih mudah. Oke, apa karena kita tidak pakai enroll yang guru, kita tidak pakai PCSV yang guru atau kohort yang guru, nggak apa-apa lah, kita masukin secara manual ya, karena cuma satu guru. Kita masukin, tadi gurunya namanya Siti nih ya, kita masukkan Siti sebagai teacher, kemudian kita enroll ya, dia sudah masuk. Kemudian yang kelas 11 juga seperti itu, kelas 12 ya. Yang kelas 12 kita masuk. Oke, partisipannya kita enroll lagi. Nah, gurunya tadi Bu Siti sebagai guru teacher ya. Kita enroll. Oke, sudah masuk. Ya, punya 3 anggota ya. 1 guru, 2 siswa. Oke, sudah selesai teman-teman. Jadi seperti ini caranya untuk memasukkan siswa dan guru ke dalam Moodle ya. Cukup mudah kan? Jadi tinggal kita upload, kemudian kita bikin cohort kategorinya, kemudian kita enroll usernya ke dalam kelas-kelas yang sesuai dengan jurusan siswanya. Seperti itu. Nah, tahap terakhir adalah mencoba untuk mengakses Moodle ini oleh siswanya. Misalkan kita pakai HP ya, misalkan kita pakai HP sebagai klien, pastikan HP-nya terkoneksi di jaringan yang sama. Oke, kita aktifkan dulu handphonenya. Apakah sudah tersambung dengan laptop? Oh, sudah ya, tersambung. Nah, ini pastikan handphone dengan ini dengan laptop atau PC server terhubung dengan jaringan yang sama. Kita lihat di sini terhubung dengan Avicenna. Kita lihat juga handphonenya ya, apakah sama Avicenna. Kita lihat, pastikan dulu sama jaringannya. Ya, di sini Avicenna ya. Kemudian di handphonenya kita lihat ya, sama ya. Nah, Avicenna, di sini juga Avicenna. Sudah tersambung di jaringan yang sama, walaupun tanpa internet ini bisa ya. Oke, langkah selanjutnya ini tidak bisa langsung kita akses ya, localhost-nya atau IP-nya. Kita harus atur dulu di folder SAM-nya ya. Jadi di folder Moodle-nya kemarin sudah kita ganti dengan Mas Bio ya, tapi ini saya modifikasi lagi menjadi Moodle ya, karena kemarin saya install ulang. Kita arahkan ke config ya, di folder Moodle itu kita arahkan ke config.php. Di sini teman-teman buka aja dengan Notepad. Oke, di bagian sini teman-teman, ini saya besarkan dulu. Di bagian localhost ini ya, kita ganti dengan IP komputer kita ya. Kita cek dulu IP komputer kita di CMD. Kita ketik di sini CMD atau command prompt. Kemudian kita ketik di sini ya, IP config, enter. Kita lihat IP address-nya ini ya, 192.168.0.106. Nah, ini yang kita akan tulis di notepad ini ya, 192.168.0.106. Nah, ini berbeda-beda teman-teman di PC server teman-teman, nanti berapa silahkan dilihat ya. Kita tulis di sini 192.168.0.106. Oke, kita simpan ya. Sekarang kita coba akses lewat handphone siswa ya. Kita buka
ininya sudah berubah apa belum? Nah, sudah berubah ya, 192.168.106. Kita lihat site home-nya seperti ini tampilannya. Nanti kalau dibuka siswa harusnya seperti ini ya. Oke, kita buka sekarang handphonenya teman-teman. Nah, ini dia. Di sini aja ya. Oke. Oke, kita buka di browser ya. Oh, ini sudah kebuka ya. Kita ketik 192.168.0.106. Sip. Ya, teman-teman, nih selamat datang. Kita bisa login, misalkan kita sebagai siswanya ya. Sebagai siswanya. Username-nya tadi misalkan Anis 123, passwordnya 1234. Kita login. Oke teman-teman, nah ini tampilan di siswanya. Nah, untuk kali pertama harus diganti passwordnya ya. Jadi jangan lupa nanti teman-teman siswanya dan gurunya kita ganti password dulu ketika login pertama kali. Ini ya, karena login pertama kali kita harus ganti passwordnya dengan password yang agak rumit ya. Sama, misalkan kita ganti password dahulunya 1234, kita ganti dengan password jadi 8 karakter, huruf besar, huruf kecil, angka ya, dan juga underscore. Oke. Ulang lagi. Oke ya, kita save. Passwordnya salah ya, 1234. Oke, kita save change ya. Nah, sudah selesai teman-teman, sudah diganti passwordnya. Kita klik continue. Kita enter aja. Ini tampilannya teman-teman. Nah, kita lihat. Kita mau lihat di course-nya ya. Ini kalau mau ganti profilnya, kita lihat home-nya, kita lihat. Nah, ini tampilannya teman-teman. Si Anis tadi bisa masuk, bisa mengakses di kelas 12 ya. Ini kelas 12 diakses. Nah, ini dia teman-teman. Nah, tampilannya ya, ada pas, ada ujian. Nah, ini ujiannya. Nah, nanti kalau soalnya sudah diupload, maka si Anis ini bisa mengakses AKM CBT dengan mudah dengan memakai handphonenya. Nah, seperti itu teman-teman caranya untuk mencoba ya, memasukkan user ke dalam Moodle sampai bisa mengaksesnya di klien. Nah, kali ini kita contohkan dengan handphone. Oke, sampai ketemu di part selanjutnya ya teman-teman, di part 5. Nanti kita akan coba untuk membuat soal-soal AKM di Moodle dengan berbagai model soal. Terima kasih, sampai ketemu di tutorial selanjutnya dan salam.